Oke, saya akan mereview ya sebuah film dari KKN Desa Penari. Nah, di sini nih ada beberapa penari yang eh, datang, bukan datang sih, sebagian juga gadis-gadis yang berada di Desa Penari tersebut. Nah, ini yang tadi dimakan itu, makan sesajen itu adalah si Mila. Jadi bermula pada tahun 1980-an nih si Mila tuh datang ke Desa Penari karena ibunya itu sakit. Tuh kan tuh mulai kerasukan. Jadi bukan asal sembarang penari. Nah, karena ibunya sakit nih, si Mila itu nekat datang ke desa tersebut dengan saudaranya yaitu Yuda dan Arya. Mulai itu menari sendiri. Takut nih, horornya efeknya dapat banget. Nah, jadi si Mila itu nekat karena ibunya terbaring sakit dengan kondisi aneh itu, kayak mistis gitu. Terus beberapa orang pintar tuh kayaknya udahlah kamu pergi aja ke desa penari gitu, nanti dapat wangsitnya kayak gitu. Nah, di sini tuh di satu rumah Angelnya udah dapat banget ya dari segi audio visualnya yang horor, terus kayak lampu-lampu teplok kayak gitu yang disimpan di dinding tuh kayak bener-bener banget kobaran apinya tuh menyala kayak gitu, padahal itu cuman segi teknik pengambilan kamera yang kayaknya udah bener-bener diperhitungkan banget. Suara seremnya juga dapat dari pengambilan kamera dari jarak jauhnya pun, low angle-nya dapat gitu, dari posisi jauh makin dekat semakin bagus gitu, semakin nyata, kayak jelas gitu efeknya. Nah, ini si Arya sama si Yuda termasuk Mila datang ke kampung ini ya menanyakan kepada petua atau kepala adatnya kayak gitu, cuman karena tidak ada dan ketemulah sama si Ratih. Si Ratih juga sama ini, ibunya tuh sakit kayak gitu, tapi si Ratih punya gelang. Itu merasa aneh kok, apa ini gitu. Tapi dia tuh kenal sama Badarawi, dan dia tuh si Ratih tuh kayak sengaja gitu loh ngajak si Mila untuk mandi di situ tuh sampai tenggelam. Padahal itu sengaja akal-akalnya Badarawi, biar si Ratih ngajak dia tuh untuk menggantikan dawuhnya. Tapi sebenarnya Badarawi itu ada dua yang dipilihnya, Mila dan Ratih. Nah, ini kan ada 6 orang nih, 6 orang penari yang dipilih sama ketua adatnya kayak gitu. Karena setiap tahun akan dijadikan tumbal, makanya di desa penari ini tidak ada anak muda kayak gitu, habis ditumbalkan. Nih, di antara 6 orang ini yang sedang melakukan ritual mandinya, tapi si itu aja si Ratih dan si Mila. Kenapa ketawanya? Karena di saat ada sesi adegan minum kopi terasa manis, cuman mereka berdua gitu yang dapat nih untuk, nah ini Badarawihinya ya, Badarawihinya sedang ingin mengambil Mila dan Ratih kayak gitu. Seru banget pokoknya filmnya, wajib ditonton ya, jangan lupa ke bioskop. Nah, ini tuh pas mereka dikejar-kejar kayak gitu, akibat karena gelangnya dapat lagi nih sama Badarawi, otomatis kan kekuatannya tuh besar gitu tuh, hingga ternak-ternak yang mati, kayak panennya gagal, banyak bencana alam karena ulah si Badarawi ini. Itu selain mendapatkan kembali gelangnya, dia juga mendapatkan dawuh atau pengganti penarinya. Nah, tuh akibatnya nih dua anak ini nih kerasukan terus. Sudah deh, udah mulai pemilihan dah.
Dan gimana lagi orang ketua adatnya pun tidak bisa gitu ya, tidak bisa melanggar karena itu udah merupakan adat di desa tersebut. Oke, selesai. Nah, dari kisah film Desa Penari ini ya, mengangkat tema dari kematian kayak gitu, kematian supranatural dengan kekuatan yang jahat kayak gitu, tetapi membuat penonton merasa benar-benar takut gitu, deg-degan akibat film horor ini. Selain pengambilan teknik gambar dan audio visualnya yang begitu keren, jadi ya wajarlah menjadi salah satu film terbaik di Indonesia seperti yang tonton sebelumnya, yaitu Desa Penari yang pertama. Nah, itu laris manis tuh sampai penontonnya miliaran, bahkan triliunan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lainnya. Nah, nilai cerita dari ini saya menemukan beberapa kayak pendapat gitu yang saya presentasikan, yaitu intinya menghargai tradisi lokal ya, menghargai tradisi lokal dan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut gitu, jaga omongan, jaga sikap santun dan patuhi biar tidak terkena bencana. Terus jauhi sifat sirik, kan ini si Mila kayak sirik ya, demi ingin menyembuhkan ibunya, jadi dia tuh rela melakukan apa saja, padahal secara kita ini agama Islam atau yang beragama, jauhi kayak sirik-sirik itu dan taat terhadap ibadah yang kita anut masing-masing gitu. Terus dalam keadaan apapun, sebaik mungkin kita harus taat beragama, melaksanakan kewajiban kita, dan satu yaitu jauhi yang sirik. Terima kasih. Ini review film yang saya berikan. Semoga yang menonton dapat merasakan langsung efek dari yang saya reviewkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Kristianto dari Komunikasi PCC. Terima kasih.